dulu. Kan kemarin volume yes, volume nanti volume mana? Ah, ya. Tuh, tos. Volume deh, putaran volume ya. Ulah tarik teuing. Ah, ulah tarik teuing. Tes. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi khalaqas siyama junatun wa ja'alna min wa ja'alna minal muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadrata mukhtaromat summa ila hadrati kiram min jami'i asatizah wal mukhtarom ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim as-saghir. Hadanallahu wa iyyakum. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta ayuhal ummahat. Nah, ini Kamis sebelum puasa terakhir ya, sebelum Ramadan terakhir. Jadi kita kupas mengenai bagaimana memasuki Ramadan ya. Kita mentadaburi berbagai makna puasa dari sumber ilmunya, dari Quran, dari hadis, dari ijma. Juga kita mengupas alat ya untuk memahami kata per kata dan kalimat per kalimat dari ayat-ayat Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ibu-ibu gitu ya. Jadi kita akan buka mengenai lugohnya, balagohnya dan lain-lain ya. Kalau yang udah pernah dengar, anggap aja mengingatkan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama apa makna puasa yang sesungguhnya? Karena di dalam Al-Quran itu puasa ada 2 kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Pertama saum, yang kedua siam. Kalau saum ini hanya satu digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran di dalam satu ayat ya. Kalau siam itu ada 9 kata. Nah, kedua lafaz itu maupun saum, baik saum maupun siam, maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan gitu ya. Maka sebelum masuk subuh tuh suka ada imsak artinya tuh tahan gitu ya. Nah, kemudian kata saum itu ibu-ibu ya, lafaz saum itu di Al-Qur'an hanya digunakan di surat Maryam ayat 26. Faquli wasrobi wa qori ainan fa imma taroyina minal basyari ahadan ya. Kemudian faquli ini nazartu lirrahmani sauma. Jadi
di sini Allah menceritakan dalam surat Al-Maryam ayat 26 ini bahwa fakuli wasrobi waqori ainan, artinya ini Allah menyampaikan kepada Sayyidah Maryam, ya, ibunya daripada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi kata Allah, maka makan dan minumlah gitu. Allah berfirman ke Sayyidah Maryam, makan dan minumlah, waqori ainan, dan bersenang hatilah kamu, ya. Jadi oleh Allah tuh diperintahkan untuk makan, minum, senang hati. Fa imma taroyina minal basyari ahadan. Nah, kalau kamu melihat seorang manusia, ya, basyari ini basyar artinya manusia, fakuli maka katakanlah ini nazar tuli rohmani sauma. Sungguh aku ini sudah bernazar kepada Allah yang maha pemurah untuk berpuasa. Saumanya ini maknanya puasa, ya. Falan ukalima al yauma insia. Maka aku tidak akan bicara kepada seorang pun, ya, di hari ini. Jadi maknanya, Bu, kata saum ini atau soma ini, ya, kalau dalam bentuk kiasi gini. Jadi bahasa Arab, kosakata Arab ini ada yang diambil dari perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan orang Arab, ya. Atau ada yang diambil dari kitab tasrif, ya. Dalam kitab tasrif itu namanya kiasi. Kalau yang diambil dari Quran, hadis, dan perkataan orang Arab itu simai, ya. Jadi kata soma ini yasumu sauman, ya. Lalu para mufasir, maknanya di sini para ahli tafsir mengatakan makna asumtu logatan. Makna asumtu secara lugoh yaitu diam, tidak bicara. Ya. Jadi kalau menggunakan kata saum, antum saum nggak hari ini? Insya Allah ana saum. Berarti jangan ngomong tuh. Harusnya jangan dijawab karena saum itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, dan tidak bicara, gitu, ya. Kemudian dalam kitab Lisan Al-Arab Ibnu Al-Manzur, kata saum itu menjadi kaidah dalam fikih, ya. Tarku atau ami wasyarubi wa anin nikahi wa al-kuli, gitu. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan suami istri, dan tidak berkata-kata, gitu, ya. Nah, kata saum ini, Bu, nyambung dengan amalan kholwat. Jadi diterjemahkan ku para ulama, khususnya para ulama sufi, ya, kemudian para ulama ahli hikmah. Itu kata saum itu digunakan sebagai rujukan untuk mengamalkan ibadah kholwat, ya. Karena gini, kan Allah menceritakan di dalam Quran, ya, surat Al-Maryam tadi, qala ya Maryamu ana laki haza. Nah, jadi ayahnya Sayyidah Maryam itu Nabi Zakaria kaget ketika melihat Sayyidah Maryam ini sedang bersendiri lah, sedang seorang diri berapa lama gitu di dalam kamarnya, tidak pernah keluar, tidak pernah ada yang datang kecuali Nabi Zakaria. Tiba-tiba Nabi Zakaria tuh kaget. Oh, ini banyak makanan, banyak buah-buahan, gitu, ya. Qalat huwa min indillah. Jadi kata Sayyidah Maryam, ya, makanan ini dari sisi Allah. Jadi artinya Allah yang memberikan langsung, bukan makhluk, bukan manusia, ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah itu memberi rizki kepada siapa aja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Nah, inilah, Bu, diambil sebagai rujukan amalan kholwat. Maka para ulama dulu itu, ya, kenapa para ulama dulu itu nggak ada yang kerja, Bu, nggak ada yang usaha.
lebih banyak kholwat, ya, lebih banyak kholwat seperti Mama No dulu kholwat, ya. Jadi kholwat ini amalannya, bentuk amalannya itu lebih diterangkan, dijelaskan oleh kitab Sirul Asror, kitabnya siapa? Ini apa? Syekh Abdul Qadir Jalani, ya. Nah itu dijelaskan Bu mengenai kholwat. Cuma saya kan udah pernah Bu nyoba, ya, udah pernah nyoba itu 3 Senin. Saya udah pernah nyoba. Nah di sini Bu, kholwat ini ada apa ya? Bukan sisi negatif, tapi ada sisi yang apa namanya? Kalau yang sudah single parent mah enggak lah, ya. Tapi kalau yang belum, yang masih punya istri itu sebaiknya jangan. Jangan dulu gitu. Karena saya udah nyobain, Bu, ya. Di Al-Qur'an kan dijelaskan atau ami wasarobi wa anini wa aninikahi wa alkuli. Jadi setelah kita mendawamkan kholwat, ya, itu tiba-tiba kita kan kholwat itu sendiri Bu di kamar. Jadi dari mulai sebelum sahur, ya, sholat tahajud 6 rakaat, kemudian kita masuk kamar, kemudian ibadah aja isinya. Ya, nanti kalau ada yang mau mengamalkan, nanti saya catatkan, gitu ya, saya tuliskan apa aja amalannya. Itu full Bu, hanya komunikasi dengan Allah. Ya, mulai dari wiridan, sholat, bahkan HP semua harus mati. Jadi tidak boleh komunikasi dengan makhluk dan tidak boleh dilihat atau melihat makhluk. Benar-benar tertutup di kamar. Cuma kalau bisa ada kamar mandi di dalam, ya, supaya gampang. Kalau nggak susah nanti, ya. Nah setelah selesai keluar kholwat Bu, sesuai dalilnya tadi, ya, kita agak kurang apa namanya, kurang semangat, kurang nafsu untuk makan. Jadi lebih sukanya tuh puasa. Bahkan lihat pemajikan misalnya mau didandanin segelis apapun jadi kurang. Hah? Iya benar, itu saya rasakan Bu, gitu ya. Bicara segen gitu, diajak bicara sama anak males, gitu, ya. Bahkan kita lihat-lihat dunia nggak mau gitu, ya. Makanya saya stop. Saya stop. Nya akene euy. Ya. Saya stop nanti aja dulu lah kalau udah apa udah agak sepuh lah gitu. Pan enak bang ngorek kene Bu. Gitu. Gitu. Jadi seorang ahli bahasa oge, saum itu dikatakan ya puasa yang juga mengandung somata yasmutu sumtan, artinya diam. Bukan hanya menahan makan minum ya yang tadi, juga harus menahan mulut diam gitu ya. Nah ini ada di dalam amalan khalwat. Kemudian ibu-ibu sekalian, kata siam itu bentuk simai tadi ya, yang ini diambil dari keterangan Quran, hadis atau perkataan orang Arab ya. Nah kata siam ini merujuk arti khusus, jadi menjadi kaidah dalam fikih gitu ya. Masa kecil kurang bahagia ya. Nah, jadi dalam kaidah fikih imsak itu anil akli wasurbi ya wa al jima min tulu il fajri ilal gurub asyamsi ya. Jadi siam itu maknanya di fikih itu tidak menahan. Kalau siam itu artinya menahan, ya. Jadi menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan suami istri, tidak menahan bicara. Kalau siam, bedanya itu, ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ma'an an-niyah. Nah, dengan menggunakan niat tertentu. Jadi kalau ibu mau saum nggak perlu niat. Kalau siam harus niat, gitu, ya. Tapi yang aneh, kenapa dalam niat puasa pakai saum? Ya,
Apa niat puasa, Bu? Nawa itu soma godi, pakai soma. Maknanya di sini adalah supaya kita berpuasa minimal juga sekalipun tidak dilarang bicara, jaga kata-kata itu jangan sampai keluar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, gitu. Menghilangkan juga nilai-nilai puasa gitu sehingga puasanya itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Nah, dalam kaidah ilmu sorof, Bu, nah ini kita buka kaidah ilmu sorof ya supaya lebih paham. Kedua-duanya ini siam maupun saum ini bentuknya masdar. Artinya apa? Peristiwanya itu tidak terikat waktu gitu. Jadi makna puasa yang sesungguhnya kata saum itu ya menahan diri dari yang dilarang oleh Allah sekalipun itu halal. Nah, ini ulama-ulama sufi. Jadi walaupun halal ulama sufi mah sehari-hari ditahan. Nggak mau aja dikerjain gitu ya. Itu ini ulama sufi. Misalnya menahan menolak nasihat. Nah, ini dalam sehari-hari jangan sampai kita menolak nasihat. Jangan sampai kita mudah untuk mengatakan cerai. Ya, kalau bisa dipertahankan gitu ya. Kemudian menahan untuk patuh terhadap Al-Qur'an dan hadis misalnya dan lain-lain. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kata saum ini dipakai Bu, ulama-ulama ahli sufi ya. Cuma biasanya ulama-ulama ahli fikih ngambil yang gampangnya aja. Ya, tapi kalau ulama ahli tasawuf, ulama ahli hikmah itu sehari-hari dijaga gitu. Jadi yang digunakan adalah saumnya sekalipun tidak puasa gitu ya. Nah, kalau siam ini makna menahan diri dari yang dilarang oleh Allah sekalipun halal dan hanya diwajibkan di bulan Ramadan. Itu siam, ya. Hanya diwajibkan di bulan Ramadan, kemudian di waktu daripada sahur subuh sampai maghrib gitu. Nah, ini siam bedanya, Bu, ya. Makanya banyak ahli fikih itu kalau yang sudah lebaran, alhamdulillah bebas euy. Gitu ya. Gitu. Jadi Ramadan itu maknanya siam sekaligus saum gitu. Maka saum itu lebih berat dari siam karena saum menahan juga bicara ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam. Jadi perintah wajib Ramadan itu puasa Ramadan siam, bukan saum gitu ya. Nah, tapi kata saum itu dipakai di dalam niat ya. Supaya apa? Supaya menjaga tidak hanya menahan diri dari makan minum hubungan suami istri tapi juga menjaga mulut dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama gitu. Maka nawaitu sauma godi. Nah, ini satu lagi Bu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ibu-ibu itu per hari harus niat. Ya. Jadi setiap hari niatnya. Jadi jangan 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 nggak niat tuh Bu. Ya, kalau nggak niat ibu harus kodok. Ya, kalau Imam Syafi'i. Maka sebelum memasuki Imam Syafi'i, kita niat taklid ke Imam Malik. Jadi niatnya sekaligus aja sebelum Ramadan. Gitu. Malamnya sebelum Ramadan, nawaitu sauma jami'il syahri ramadhani ya. Hazihi sanati taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Atau ku bahasa Sunda we lah. Pokoknya niat kaula saum dina sasi Ramadan ya. Taklid ka Imam Malik gitu. Ya, sasasiheun ya gitu. Jadi lamun hilap gitu sawios-wios. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu sebelum datang subuh harus sudah niat. Nggak boleh telat, Bu. Tapi kalau Imam Hanafi yang penting satu hari niat. Jadi mau duhur, mau asar boleh. Kalau lupa ya atau ketiduran boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak gitu.
Nah, kalau mau sebulan ya Imam Malik kita, ya. Gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk memahami lafaz siam, ya, eh, menurut sebagian ulama sorofin, ulama ahli sorof, ya, lafaz siam itu mengandung makna mufa'alah, musyarakah, muqawamah, wa mujahadah gitu. Jadi artinya kalau kita siam itu harus sungguh-sungguh dalam ibadahnya sesuai dengan fikihnya. Jadi tidak boleh paling tidak boleh kita tidak tahu kaidah fikih dari perkara siam, ya, puasa. Kudu ngaji fikih gitu. Ulah tuturut munding. Batur puasa, orang puasa, ya. Pas wudhu ditelan. Eta teh apal fikih. Gitu nya. Jadi dalam hadis qudsi, Ibu, ya, Allah itu menggunakan kata saum. Ya. Allah berfirman, "As-saumuli wa ana azibih." Wa ana azibih gitu. Jadi saum itu hanya untuk aku dan aku yang akan membalasnya langsung tanpa perantara. Ya. Tapi apa? Yang Allah balas itu yang saum, bukan yang siam. Allah nggak katakan siam, tapi Allah katakan saum. Jadi benar-benar kita dalam Ramadan ini jangan sampai ada kata-kata yang keluar yang dilarang ku agama, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kita kupas. Tadi udah paham ya, saum dan siam ya. Kayaknya waktu itu. Kayak sok was-was. Awas orang ibu-ibu mah. Ya, jadi Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata ya ayuha ini huruf nida, Bu. Allah memanggil. Allah bertindak sebagai mutakalim. Allah yang memanggil, ya. Allah memanggil ini karena sebagai orang pertama gitu, ya. Jadi misalnya ana. Nah, ana ini mutakalim, ya. Ini makna ya ayuha ini, Bu, sebagai mutakalim Allah memanggil dari jarak dekat. Jadi ketika Allah memanggil orang mukmin, itu Allah mendekat kepada orang mukmin. Kalau jauh itu nggak pakai ya ayuha. Kalau jauh itu halo. Nah, telepon kan di mana aja bisa, ya. Nah, itu jauh, halo. Kalau orang dekat nggak mungkin pakai halo. Ya, jadi maknanya Allah itu memanggil orang yang Allah cintai dan Allah mendekat kepada orang. Siapa yang Allah cintai? Allazina amanu, yang beriman kepada Allah. Jadi mukhatabnya adalah orang-orang yang beriman, ya. Gitu. Dalam nahunya itu anta gitu, ya. Maka pemahaman dari kalimat ya ayyuhallazina amanu menunjukkan kalau Allah itu, ya, dengan orang yang beriman itu pasti dekat. Gitu, ya. Nah, tadi Bu, makanya para ulama dulu itu banyak yang kholwat. Nah, kalau ibu-ibu yang single parent cobain kholwat, ya. Moal dek nikah deui moal. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi ani, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa ini qaribun. Allah dekat, ya. Nah, ini orang-orang yang beriman. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Jadi Allah juga mengabulkan. Kalau Allah sudah dekat, mendekat kepada orang yang beriman, maka Allah akan mengabulkan semua doa orang-orang yang didekati ke Allah, gitu, ya. Itu, Bu. Jadi apa syaratnya? Di antaranya syarat supaya Allah mendekat kepada kita, fayastajibuli, ya, wal yu'minu bi, gitu. Mereka itu harus memenuhi perintah aku.
Jadi yang Allah dekati itu orang-orang yang beriman yang selalu taat kepada Allah gitu ya, dan beriman kepada Allah. La'alahum yarsudun, dan harus selalu mempertahankan keadaan imannya dan keadaan kedekatannya kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia bu sok ayawe hilapna. Yang penting istighfar. Hilap istighfar gitu ya. Ulah hilap nuhun gogoda. Aya nu HP lewat nuhun gogoda lain istighfar. Aya nu kitu. Nah, terus Al-Baqarah 183 ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ya Bu ya. Di sini maknanya adalah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Orang-orang yang beriman nih itu diwajibkan untuk berpuasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata wajibnya itu kutiba? Kata wajib itu nah, far. Tapi kok Quran pakai kutiba? Ari dalam kamus bahasa Arab kutiba teh nah. Kutiba yaktubu kitaban artinya menulis, ditulis, tulisan ya. Tapi kok Allah gunakan ini sebagai perintah wajib, bukan perintah tulis. Gitu, ya. Yang benar yang mana? Quran apa kamus? Berarti yang nulis kamu salah tak? Gitu ya. Jadi gini Bu, ini saya jelasin sedikit. Kata kutiba itu bentuk fi'il majhul. Ya. Kata kerja pasif dari kata kataba. Kataba, kutiba, kataba menulis, kutiba ditulis. Ya. Nah, kutiba ini bentuk kata kerja lampau yang sifatnya pasif, fi'il madi mabni majhul. Ketika dikasih kata ala di depannya jadi wajib. Tapi wajibnya ini secara khusus menerangkan perintah wajib yang berbatas waktu. Puasa ada batas waktu nggak? Dari mulai sahur sampai buka. Apalagi yang menggunakan perintah wajib pakai kutiba, pakai kata kutiba. Sholat. Maka sholat perintahnya kataba mauqutan. Sholatlah sesuai dengan waktunya. Maka sholat ada waktu haram. Puasa ada waktu haram nggak? Ada. Gitu. Tapi kalau perintah Quran, ini hebatnya Al-Quran, diksinya. Ya. Kalau perintah Quran yang tidak menggunakan kutiba atau menggunakan fardu, ya itu adalah perintah wajib Allah kepada makhluknya yang tidak berketerangan waktu. Di antara contohnya waris. Bab waris itu wajib, tapi tidak ditentukan waktu. Lebih cepat, lebih baik, mau belakangan juga boleh. Gitu. Tapi bisa kabur maut. Sok riweuh gitu. Ya. Tapi tidak diwajibkan. Kalau puasa dan sholat itu diwajibkan mengikuti waktunya. Gitu. Aturan waktunya. Gitu. Bu ya. Karena ada kata ala di depan. Gitu. Tapi yang sifatnya kalimatnya itu susunannya itu fi'il mabni majhul ya. Kalau yang tidak, kalau bentuknya isim itu enggak, tetap artinya tulis ya. Itu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, perintah mahar juga tidak pakai waktu. Ya, perintah memberi mahar, makanya perintah orang yang nikah itu boleh dihutang. Karena tidak pakai waktu gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian. Faridotan minallah tuh ya. Ini surat An-Nisa nih yang menyangkut dengan waris. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan bagi kamu untuk membagi waris pada auladikum, untuk anak-anak kalian, faridotan. Tuh, pakai kata fardu ya, minallahi. Jadi boleh dilaksanakan kapan aja ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, inna sholata kanat alal mu'minina
kitaban mauqutan. Ya, sholat juga menggunakan kitaban, gitu ya, kataba gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam perkara kita puasa itu hati-hati. Kadang ada yang baru Allahu Akbar minumnya satu. Atau udah Allahu Akbar subuh sikat gigi ketelan, nah itu nggak boleh. Jadi usahakan sebelum azan tuh benar-benar udah berhenti kegiatan yang menyangkut dengan makan minum dan sebagainya, ya, yang membatalkan puasa gitu. Nah kemudian termasuk kewajiban membayar hutang itu tidak ada keterangan waktu, ya, tidak ada keterangan waktu, tapi harus ditulis. Tidak boleh tidak ditulis. Dalam tulisan itu yang disunahkan ke Rasulullah harus pakai saksi. Ya. Jadi bukan hanya pelaku yang memberi hutang dan yang menerima hutang, tapi harus ada saksi. Ya, dalam yang disunahkan ke Rasulullah. Nah, kemudian ya ayyuhallazina amanu, kumnya ini ya. Mana? Nah, kutiba alaikum. Nah, alaikumnya ini difardukan untuk kalian semua. Jadi tidak ada pilih-pilih ya. Selama itu sudah balik, itu kena wajib untuk puasa ya. La'alakum tatakun itu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kalimatnya bentuk fi'il mudhari, Bu. Fi'il mudhari itu kejadian yang saat ini dan yang akan, ya. Jadi puasa ini boleh dilakukan kalau memang ada halangan syar'i, karena ini bentuknya fi'il mudhari, boleh qadha. Gitu, ya. Sholat boleh nggak qadha? Hah? Boleh nggak qadha? Apa bedanya qadha puasa dengan qadha sholat? Kan sama-sama boleh. Kalau nggak puasa, kodok tidak berdosa. Kalau sholat, kodok berdosa. Sekalipun kodok bangun tidur ya, iPad teh, pas dibuka hordeng nges caang, subrang, boleh sholat, langsung sholat. Itu diajarkan ke Rasulullah, sholat langsung sholat subuh, tapi niatnya itu kodoan. Jadi masalah bab waktu ibadah di dalam Islam itu ada 3, Bu. Adaan, kodoan, i'adatan. Adaan untuk waktu yang dilakukan saat itu, sholat subuh tepat waktu, adaan. Kalau sholat subuh waktunya telat, jadi kodoan. Tapi kalau banyaknya ini sholat Jumat. Banyaknya sholat Jumat itu orang yang ragu dengan sholatnya. Wah, ini jangan-jangan batal apa enggak nih, khotibnya ngomongnya politik misalnya ya. Nah, akhirnya dia sholat duhur setelah Jumat duhur. Nah, itu niatnya pakai i'adatan. Usolli fardhu zuhri abarakatin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Jadi ibu-ibu juga kalau sholat subuh ragu atau sholat zuhur ragu, mau diulang pakai i'adatan. Nah, itu keterangan waktu dalam ibadah, ya, dalam ibadah sholat, gitu ibu-ibu sekalian. Berhubung masih ada 4 menit lagi, udah mau main singset. Ya, jadi kata la'ala, Bu, la'ala ini maknanya huruf taroji dina kaidah bahasa, ya, lugo. Naon huruf taroji teh huwa tolabul mukinil margubi fihi. Maknanya itu yang gampangnya adalah beramal dulu, maka ke Allah diberi ganjar, dikasih ganjar. Jadi kalau ada Quran perintah menggunakan la'ala, janji Allah menggunakan la'ala, artinya ibu jangan minta hadiahnya dulu, kerjain dulu, ya, puasanya kerjain, kalau sholatnya kerjain, pokoknya apa yang Allah janjikan hadiah untuk kita, ya,
itu ibu perhatikan, kalau ada la'ala berarti ibu kerjain dulu. Kalau nggak ada la'ala, bebas lah. Ya, bebas gitu. Ya, doa aja dulu minta. Ya, jadi maknanya gini Bu, jangan berharap ibu berdoa sesuatu dari amal ibu yang ada perintah la'ala. Karena sekenceng apapun ibadah ibu, kalau ibu tagih janji Allah dari perkara ibadah yang ada tulisan la'alanya, berarti ibu harus kerjain dulu ibadahnya gitu ya. Jangan asal doa gitu. Kemudian tatakun ini takwa. Nah, la'ala nyambung dengan takwa. Kenapa? Berarti takwa itu faqaitun nafsi fataqi. Artinya kita menjaga diri kita, maka diri kita terjaga gitu ya. Waqoyaki wikoyah artinya menjaga diri atau menghindarkan diri dari perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara yang berdosa. Itu ibu-ibu. Jadi nyambung tuh Bu, la'ala dengan takwa. Takwa juga demikian. Beda dengan tawakal. Kalau tawakal itu perkara hati, perkara jiwa. Jadi kita asal tawakal itu kan ya tawakala itu artinya adalah menyerahkan sepenuhnya. Itu tawakal. Jadi kalau tawakal itu oh, iklan speaker. Jadi kalau tawakal itu ibu-ibu ya, kalau tawakal itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi modalnya itu hanya doa. Tapi kalau takwa itu berkaitan dengan la'ala, berarti kita harus usaha gitu. Usaha mendekati diri kepada Allah gitu ya. Wa qauluhu la'alakum tatakun bainanun li hikmati siyami wa ma li ajlihi suri'a. Jadi lafaz la'alakum tatakun itu adalah penjelasan mengenai hikmah di balik pensyariatan puasa dan wajibnya puasa. Ya. Nah, ini berarti apa, Bu? Yang tadi puasa itu ada ganjaran khusus yang Allah berikan. Gitu, yang tanpa kadang-kadang di luar janji Allah. Gitu, ya. Misalnya gini, memang secara rutin saya minta rezeki. Selalu kalau doa saya minta rezeki pada Allah. Ya. Tapi dengan kholwat itu, tiba-tiba Bu, ini mah apa namanya ya, motivasi. Ya. Tiba-tiba ada orang telepon saya, teman lama, telepon saya, ajak makan siang. Kang, orang yuk makan siang lah Bu. Pas lagi makan siang dia ngobrol, Kang, iya cenah aya rencangan tanahna tak acan dibayar. Setengahnya udah dibayar, sisanya belum dibayar. Tos 3 tahun udah dibayar-bayar. Sugan we akang tiasa cenah ngabantos. Abdi keleusan gaduh rencangan. Anu iyalah gitu, lumayan lah pejabat lah. Nitip ke anjeunana. Dibayar Bu. Dibayar, orang teu meta dibayar komisi. Ya. Nah, jadi inilah kalau saya menelaah ya. Dulu sebelum saya rajin puasa sunnah, sebelum saya rajin mendekat kepada Allah ya. Rezeki yang saya dapat itu apa yang saya usahakan. Benar-benar istuni mengandalkan usaha kita, rencana kita, pikiran kita. Tapi ketika kita sudah capek-capek aing capek mending kene enggak sih ngadeketan nu boga. Ngadeketan kan nu gaduhna ngan asal orang apal ilmuna. Karena keinginan Allah tidak sama dengan keinginan kita. Ya, itu ibu-ibu orang kalau manusia supaya bisa dekat sama kita, kita harus kasih hadiah. Allah mah belum tentu. Dan pasti Allah nggak suka disogok, disuap. Karena Allah bukan pejabat. Ya, itu Bu. Itu. Jadi ilmunya yang penting kita tahu ilmunya bagaimana cara kita mendekat kepada Allah. Tak itu ngaji perlu ngaji sama orang-orang yang memang
dasar pengalamannya mendekat kepada Allah. Bukan sekedar hasil baca ceramah. Manehan sendiri jauh di Allah. Ya, nah itu jangan, makanya harus cari guru yang tepat gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian. Nah sekarang saya intip dulu. Udah Bu, udah lewat 3 Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak Bu? Alhamdulillah. Udah lewat 3. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek cek. Memeh uih cek 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 heula. Kita